Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rifki Rusdani selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan praktikum, serta teman-temanku semua yang saya hormati dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Rizal dengan NIM 1911100002453, kelas ME Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Unisnu Jepara. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai tugas saya untuk memenuhi ujian akhir semester genap 2 tahun 2021-2022 mata kuliah kewirausahaan dan praktikum mengenai ide bisnis, khusus di bagian saya untuk Javelin Bot atau Javelin Experiment Bot. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai laporan Javelin Bot atau Javelin Experiment Bot dari kelompok saya dengan ide bisnis makanan ringan yang kami beri nama Aneka Lumpia Kita, yaitu mengenai makanan-makanan khusus lumpia dengan berbagai varian dan varian unik atau banyak sekali varian yang berbeda dengan lumpia yang ada di pasaran. Nah, namun sebelum kita ke laporan dari kelompok saya atau laporan Javelin Board saya, apa sih yang dimaksud dengan Javelin Board itu sendiri atau Javelin Experiment Board itu sendiri? Nah, Javelin Board atau Javelin Experiment Board merupakan sebuah tools atau framework untuk melakukan validasi ide bisnis kita melalui sebuah eksperimen. Apakah ide bisnis yang kita cetuskan itu valid atau sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan calon konsumen kita di lapangan yang sebenarnya atau belum gitu. Jadi, ketika kita memiliki ide bisnis, ya kita harus validasi terlebih dahulu sebelum kita mengeksekusinya, apakah sudah sesuai, sudah tepat, sudah valid dengan permasalahan dan juga kebutuhan yang calon konsumen butuhkan pada lapangan yang sebenarnya atau belum. Nah, hal tersebut dapat kita lakukan dengan melakukan cara Javelin, yaitu melakukan eksperimen kepada beberapa responden yang ada di lapangan yang akan menjadi calon konsumen kita. Nah, kemudian bagaimana sih gambaran dari Javelin Bot itu sendiri? Nah, ini adalah gambaran dari Javelin Experiment Bot itu sendiri. Javelin Experiment Bot atau Javelin Bot ini dibagi menjadi dua bagian atau dua ruas. Ruas yang pertama adalah di sebelah kiri, merupakan atau diberi nama brainstorming area. Ini adalah tempat menuliskan beberapa hipotesis berbeda yang akan kita lakukan tes nanti kepada beberapa responden atau kepada orang-orang calon konsumen kita. Nah, di bagian brainstorming area ini ada beberapa hipotesis atau bagian, yaitu yang pertama ada CS atau customer segment, kemudian ada problemnya, dan juga ada asumsi kita mengenai problem dan juga customer segment tersebut. Nah, kemudian di bagian ruas kanan yaitu disebut dengan execution area. Execution area ini adalah ada beberapa tabel yang digunakan untuk menuliskan hasil laporan kita setelah melakukan tes atau eksperimen kepada beberapa calon konsumen kita atau ke beberapa orang responden yang telah kita lakukan eksperimen. Ada beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah customer, yaitu isi dari customer segment kita, siapa yang akan kita tuju nantinya ketika kita melakukan sebuah bisnis. Kemudian problem apa sih yang ada di lapangan yang akan kita validasi nanti. Kemudian solusi apa untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kemudian risk assumption, yaitu asumsi kita terhadap problem dan juga customer segment tersebut. Kemudian ada method success criterion. Nah, ini adalah patokan kita apakah masalah tersebut valid atau tidak. Sebagai ukuran kita, sebagai patokan kita, apakah masalah tersebut valid, memang ada masalah tersebut di lapangan atau tidak bagi calon konsumen atau calon pelanggan kita. Yaitu ada beberapa orang yang menggunakan perhitungan 6/10, ada yang 7/10. Nah, sebelumnya tidak ada patokan tersendiri mengenai mengenai perhitungan tersebut. Namun di sini kita menggunakan patokan 6/10 atau 50% plus 1 dari seluruh responden. Jika mengatakan ada masalah tersebut, maka masalah tersebut merupakan masalah yang valid dari hipotesis yang kita lakukan. Jadi wawancara ini sukses jika
6 dari 10 responden mengatakan masalah ini adalah masalah yang valid yang ada di lapangan. Kemudian ada research decision adalah hasil dari beberapa orang yang kami lakukan eksperimen atau kita lakukan wawancara mengenai masalah-masalah tersebut dengan perbandingan yang menjadi penentu apakah masalah tersebut valid atau tidaknya. Kemudian ada learning, yaitu bagian untuk kita mengenai permasalahan tersebut. Nah, kemudian ini adalah hasil dari laporan Javelin Board kelompok saya, yaitu kelompok 2, mengenai aneka lumpia kita. Di bagian brainstorming area kita tuliskan atau kita cantumkan untuk customer segmennya adalah orang-orang, yang pertama adalah orang-orang penggemar mie instan, yaitu yang kedua orang-orang yang menyukai buah-buahan dan juga makanan manis, yang ketiga customer segmen yang ketiga ada di kalangan remaja. Kemudian di problemnya, untuk problem yang pertama mengenai penggemar mie instan, jarang ada mie instan yang diolah sebagai lumpia. Yang kedua, tidak banyak varian rasa dan isian lumpia. Kemudian yang ketiga, harga kurang terjangkau. Nah, asumsi kita mengenai problem dan juga customer segmen tersebut, yang pertama adalah makanan dari olahan mie instan. Yang kemudian yang kedua ada varian rasa yang banyak disukai dan unik untuk lumpia yang belum pernah dijumpai atau jarang dijumpai untuk varian lumpia. Kemudian mengenai produk dengan harga yang terjangkau. Nah, kemudian di execution area atau hasil dari eksperimen kita, yang pertama ada di hipotesis yang pertama, yaitu orang-orang penggemar mie instan, customer segmen dengan orang-orang penggemar mie instan. Problemnya adalah jarang ada mie instan yang diolah sebagai makanan lain ataupun sebagai lumpia, khususnya untuk sebagai lumpia. Nah, risk assumption kita adalah makanan dari olahan lumpia, makanan lumpia atau makanan ringan lumpia dari olahan mie instan. Nah, metode dan kriterian kita membuat 6/10 atau wawancara ini sukses jika 6/10 responden, 6 dari 10 responden mengatakan masalah ini adalah valid. Nah, setelah kita melakukan wawancara kepada beberapa responden, kepada 11 responden yang kita lakukan wawancara kemarin, yang kita lakukan eksperimen, hasilnya 8/11 mengatakan masalah ini valid, ada di masalah mereka atau ada di bagi mereka merupakan masalah, karena 8 dari 11 responden yang kita tanyain mengenai apakah ada jarang mie instan yang diolah sebagai lumpia, mereka mengatakan 8 dari 11 orang mengatakan memang mereka belum menemukan mie instan yang diolah sebagai lumpia, dan 3 mengatakan sudah pernah menjumpainya dan mudah untuk mendapatkannya. Kemudian learningnya dari hal tersebut merupakan masyarakat masih sangat jarang menemukan mie instan yang diolah menjadi makanan lain, khususnya untuk lumpia. Nah, solusi dari kita untuk mencetuskan ide bisnis adalah membuat makanan lumpia dengan varian bahan dasar mie instan. Kemudian dari hipotesis yang kedua mengenai orang-orang yang menyukai buah-buahan dan makanan manis. Nah, ini problemnya adalah tidak banyak varian rasa dan isian lumpia. Jadi 11 responden yang kita tanyakan kemarin mengenai varian rasa atau orang-orang 11 responden orang-orang yang menyukai buah-buahan dan juga makanan manis mengatakan bahwa untuk pada saat ini varian rasa lumpia itu masih original, yaitu gurih dan juga asin yang masih banyak beredar di pasaran. Untuk varian lainnya itu masih sulit. Nah, untuk risk assumption kita mengenai problem tersebut, yaitu varian rasa yang banyak disukai oleh orang-orang dari seluruh kalangan. Kemudian dan juga varian rasa atau varian lumpia yang belum pernah atau masih jarang dijumpai di pasaran. Nah, metode kriteriannya kita juga membuat metode kriterian sebesar 6/10 atau 50% plus 1. Wawancara ini sukses jika ada 6 atau lebih responden dari 10 responden yang mengatakan masalah ini valid ada di lapangan. Nah, kemarin kita melakukan wawancara kepada 11 orang responden
di mana 9 orang mengatakan masalah ini adalah valid ada di lapangan bagi mereka. Karena pada saat ini mereka masih sangat jarang atau masih sangat kesulitan untuk menemukan lumpia dengan varian rasa manis, dengan varian rasa buah-buahan, dengan varian rasa lain-lain sebagainya, kecuali varian original dan juga asin, gurih, dan pedas. Nah, karena pada saat ini di pasaran banyak sekali lumpia dengan isian yang rasa original dan juga asin atau gurih. Nah, learning mengenai hal tersebut kita isi dengan kebanyakan lumpia yang dijual masih rasa original dan belum ada varian lain. Solusi dari hal tersebut bagi kami atau dari kami adalah kami isi dengan memperbanyak varian lumpia dan memberikan varian baru yang unik seperti lumpia buah, kemudian lumpia kacang-kacangan, dan dengan varian lumpia lainnya dengan rasa manis dan lain sebagainya. Nah, hipotesis yang ketiga yaitu dari kalangan remaja. Problemnya adalah kebanyakan dari kalangan remaja kita mencetuskan problemnya adalah ada di harga, yaitu harga kurang terjangkau. Risk case asumsinya produk dengan harga yang terjangkau. Kemudian metode dan kriterianya kita buat 6/10 juga. Kemudian research and decision-nya kemarin yang kita lakukan kepada 11 responden, 9 mengatakan masalah ini valid dan 2 orang mengatakan masalah ini tidak valid. Kemudian learning-nya kita isi dengan sebagai cemilan bagi remaja lumpia yang dijual di pasaran pada saat ini masih tergolong di harga yang cukup mahal atau belum terjangkau untuk kalangan yang masih terjangkau namun masih tergolong dengan cemilan yang harga mahal. Nah, solusi yang kami coba untuk atasi dari hal tersebut adalah melakukan sebuah event, kemudian melakukan penjualan di bazar-bazar, kemudian mengadakan promo-promo mengenai penjualan misal untuk pembelian 2 gratis 1 dan lain sebagainya. Nah, inilah hasil dari rekapan interview kita terhadap 11 responden kemarin. Dari 11 responden, asumsi yang pertama mengatakan 2 tidak dan mengatakan 3 tidak dan 9 iya. Maka risk assumption yang pertama dapat kita katakan valid atau masalah yang pertama valid ada di lapangan. Kemudian yang kedua ada risk assumption 2. Ini juga 2 yang mengatakan tidak dan 9 yang mengatakan iya atau mengatakan valid. Kemudian ada 1 yang rekaman yang tidak kami nyatakan, yaitu rekamannya hilang. Karena kemarin kita buat record 2 yang karena kesibukan dari responden kita. Kemudian yang selanjutnya adalah rekapan validasi kita mengenai masing-masing hipotesis, yaitu yang pertama ada main assumption dengan validasi atau tingkat validnya ada di angka 8 dari 11 responden dan tidak valid ada 3 responden. Main assumption 2 mengenai varian lumpia ada 9 yang mengatakan valid dan 2 yang mengatakan tidak valid. Dan di main assumption 3 mengenai harga ada 9 responden yang mengatakan valid dan 2 responden yang mengatakan tidak valid dari 11 responden yang kita lakukan tes atau lakukan eksperimen dengan cara wawancara. Nah, dari hasil rekapan validasi ide ini terhadap main assumption 1-3, kami bisa menentukan yang pertama adalah masalah yang benar-benar penting yang akan kita sebagai poin penting untuk menentukan ide, untuk menjalankan atau mengeksekusi ide bisnis kita. Kemudian solusi yang tepat untuk menjadi mayoritas kebutuhan. Masalah yang benar-benar penting adalah yang pertama tidak banyak varian rasa dan isian lumpia. Yang kedua adalah harga kurang terjangkau. Dan solusi yang dapat kita lakukan adalah memperbanyak varian lumpia dan memberikan varian baru yang unik. Kemudian dan juga melakukan event bazar. Kemudian mengadakan promo. Nah, itulah laporan dari Javelin Experiment Board dari kami atau dari kelompok 2 yang saya paparkan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.